Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ibnu Tani Hawari dari D3 LKA semester 4 NRP 21235023. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan praktek workshop microcontroller modul 5 mengenai watchdog timer. Oke, langsung saja saya jelaskan. Jadi watchdog timer adalah suatu fitur pada sebuah microcontroller yang dimana berfungsi untuk jika suatu sistem tidak responsif, yang dimana watchdog timer ini akan bekerja menghitung waktu, yang dimana jika sistemnya itu tidak atau perangkat lunaknya pada suatu microcontroller tersebut tidak mereset, maka watchdog timer akan mereset secara otomatis, yang dimana ini berfungsi agar sistemnya itu tetap berjalan secara stabil seperti itu. Oke, langsung saja untuk masuk ke demonstrasi percobaan yang pertama. Untuk percobaan pertama, untuk programnya seperti ini. Langsung saja kita coba dulu. Nah, jadi seperti ini. Lampunya akan bergerak bergantian dari kanan ke kiri seperti itu. Nah, akan reset otomatis seperti itu. Nah, untuk program pertama ini, pada percobaan pertama ini tidak ada interrupt. Nah, nanti untuk percobaan kedua ada interruptnya, dan percobaan ketiganya nanti ada reset, mencegah reset dengan reset WDT. Oke, yang pertama, untuk yang percobaan pertama ini intinya itu ada di WDT enable WDTO 1 detik 1 second. Jadi di sini itu cara perbedaannya dengan percobaan yang selanjutnya adalah ini hanya mengaktifkan dan menonaktifkan saja, mengaktifkan dan menonaktifkan WDT saja. Jadi intinya di situ dan di WDT reset ini, di kedua ini. Nah, dan 1 second ini untuk mengatur secondnya ya, mengatur detiknya. Oke, intinya pada itu saja. Nah, untuk program pada percobaan pertama itu bisa saja menggunakan ini, yang ini. Jadi tidak hanya mengaktifkan dan menonaktifkan saja, tapi mengatur juga detiknya tadi, detikannya, dan juga apa aja yang dibutuhkan gitu. Dan program delaynya juga berbeda, program resetnya juga berbeda. Jadi program resetnya itu ASM volatile WDR seperti ini. Itu sama dengan aja WDT reset. Oke, saya akan jelaskan untuk yang mengenablekan WDT-nya. WDT enable itu bisa diganti dengan, bukan bisa diganti sih. Ini tuh untuk konfigurasi bisa diberubah-ubah gitu. Jadi ini tuh dari mana? Itu dari sini. Nah, ini ada WDE, WDP. Nah, itu seperti itu. Jadi WDP itu untuk mengatur detiknya, detik. Yang tadi WDTO itu bisa langsung, jadi tinggal ditulis saja. Kalau ini harus bagian mana yang harus diaktifkan, baru bisa menyesuaikan. Misal 1 detik berarti WDP 1 dan WDP 2. Oke, kita lihat. Ini pakai WDP 2 dan WDP 1. Berarti 1 detik. Kemudian yang diaktifkan ini yang WDE-nya saja, WDI-nya tidak diaktifkan. Jadi, nah ini WDE-nya saja, WDI-nya tidak. Nah, WDCE-nya ini untuk mengaktifkan. WDCE ini watchdog timer change enable, buat mengaktifkan aja. Ini aktifkan. Ini untuk yang bagian mana aja, tidak seluruhan, jadi bagian reset aja. Jadi yang interrupt itu tidak aktif. WDE ini untuk di duplicate aja. WDP 2 dan WDP 1 untuk 1 detiknya. Jadi seperti itu.
Dan hasilnya bagaimana? Hasilnya sama saja. Nah, ini selama 1 detik plus dengan VDLY ini atau delaynya 1 detik plus delay, maka akan reset seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau dirubah misal 2 detik, maka 2 detik plus delaynya 2 detik plus delaynya yang terus bertambah, nanti itu baru mereset seperti itu. Intinya seperti itu, bakal reset setelah delay dan setelah 2 detik tadi itu 1 detik. Intinya itu di reset ya, kalau watchdog timer itu intinya mereset setelah menghitung. Oke. Kemudian untuk yang interrupt itu hanya perlu ditambahkan interrupt. Nah, interrupt sendiri pasti adanya ISR, ada say. Oke, kita hapus dulu, kita matikan dulu untuk WDT resetnya. Ini untuk percobaan ketiga. Nah, intinya langsung kita coba ya. Ini untuk yang 8 second. Untuk yang 8 second untuk yang interrupt. Oke, kita coba dulu. Kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Kita tunggu dulu. Memang agak lama. Ini no cut no edit ya. Oke. Seperti ini. Jadi ini resetnya secara otomatis ya. Oke, jadi ini tuh, nah ini akan PP7-nya akan menyala. Jadi saya akan bacakan ya untuk programnya. Intinya programnya itu interruptnya akan aktif. Jadi jika FWDT-nya 0, maka FWDT-nya 1. Ini berhubungan kemana? Ini akan berhubungan ke yang di bawah ini. Ke while 1. While 1, jika FWDT sama dengan 1, maka port B-nya akan mengaktifkan PP7 atau kedap-kedip lah intinya. Kemudian FDT-nya dibalikan 0. Jadi akan looping terus mengaktifkan interruptnya. Jadi ini akan aktif 0, kemudian di sini dinolkan lagi, aktif lagi interruptnya. Akan berulang seperti itu terus. Nah, intinya sih itu ya. Kemudian untuk konfigurasinya sendiri, ini untuk flag. Jadi flagnya itu di reset agar tidak mempengaruhi reset yang udah otomatis dari pengaturannya sendiri. Dan WDCA-nya untuk enable, WDE-nya untuk reset. Nah, WDI-nya ini diaktifkan. Ini masuk ke mana? Masuk ke ini. Yang satu-satu. Interrupt dan go system reset mode. Jadi ada resetnya dan juga ada interruptnya. Jadi seperti itu. WDP3 dan WDP0 artinya 8 second. Itu saja sih untuk yang untuk percobaan kedua. Lanjut ke percobaan ketiga saja. Jadi untuk percobaan ketiga itu hanya perlu menambahkan WDT reset ke sini dan di sini. Ini maksudnya apa sih? Kita coba dulu. Yang berbeda adalah, nah, setiap reset interruptnya itu tidak bisa berfungsi. Jadi intinya mencegah reset dengan WDT reset. Nah, seperti itu. Jadi interruptnya tidak akan berfungsi. Jadi TB7-nya tidak menyala sama sekali. Jadi ini intinya itu dalam 8 detik ini ya. Dalam 8 detik ini itu, sebelum 8 detik itu WDT resetnya itu aktif. WDT reset yang kita setting itu aktif. Jadi sebelum 8 detik itu kita udah reset. Jadi membuat lampu BB7-nya itu tidak bisa berkedip. Jadi sebelum 8 detik udah di reset. Karena itu BB7-nya tidak berkedip. Intinya seperti itu sih.
Untuk percobaan ketiga seperti itu. Nah, pada intinya seperti itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.